Alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaatus salat. Adapun ini ialah manfaatnya salat. Wa'lam, ketahuilah, halaman 22 ya. Anna kulla salatin, sesungguhnya apa setiap salat, la tanha, yang tidak mencegah, yang tidak bisa mencegah apa salatin, sahibaha pada pelaku salat, anil fahsya'i, dari perbuatan olo, dari perbuatan hina, dari perbuatan mesum. Fahsya itu lebih kepada mesum ya. La taqrabuz zina innahu dan mungkar, yang tidak bisa pekerjaan fahsya dan mungkar, la sama tidak dinamai apa salat, salatan pada salat. Jadi kalau menurut Ibnu Athaillah Sakandari, salat yang tidak bisa mencegah pelakunya, orang yang mengerjakan salat dari perbuatan dosa, dari fahsya dan mungkar, maka salatnya itu tidak dikatakan salat. Oke. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, utlu ma uhiya ilaika a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu, bacakanlah ma kepada sesuatu atau ayat uhiyah yang diwahyukan ilaika kepada Muhammad minal kitabi, dari kitab, wa aqimis salatah, dan dirikanlah salat. Wa aqim, dan dirikanlah salat. Inna salat, karena sesungguhnya salat, tanha mencegah apa salat, anil syai, dari perbuatan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Dan benar-benar dan berzikir kepada Allah itu, zikrullah itu benar-benar akbar, lebih besar. Wallahu ya'lamu, wallahu, dan adapun Allah ya'lamu, itu mengetahui siapa Allah, ma terhadap sesuatu tasnaun yang kamu perbuat. Jadi di sini salat itu jika tidak mencegah pelaku salat, orang yang mendirikan salat, maka salatnya tidak dikatakan salat, karena innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi seperti ini. Sering kita temukan, bahkan diri kita sendiri itu selalu STMJ, salat terus, maksiat jalan. Salat ST, salat terus, maksiat jalan. Sering kita ya seperti ini ya. Maksiat itu kan banyak, ada maksiatnya anggota tubuh, ada maksiatnya hati dan pikiran. Oke. Kenapa kok sholat bisa mencegah dari kemungkaran? Sebenarnya sholat itu kan energinya jiwa ya, energinya hati, yang kita dan sholat itu ingat kepada Allah. Dan ketika kita itu ingat kepada Allah, maka akan mengangkat nafsu kita dari yang awalnya itu mutmain lawamah atau ammaroh, itu menjadi mutmainnah. Seandainya, jadi kenapa kalau secara rasional ya, secara sholat itu tidak bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa, karena di dalam sholat dia tidak ingat Allah ya. Di dalam sholat dia aqimis sholatah, dirikan. Kenapa kok zikir itu, anggaplah zikir itu bisa mencegah orang dari berbuatan dosa, karena zikir itu bisa menenangkan jiwa kita. Jiwa yang awalnya bergejolak,
maka akan menjadi tenang. Bergejolak pengen ini, dengan pikir maka akan menjadi tenang. Gimana? Dalam Al-Quran itu, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, maka hati itu akan tenang. Hati, mendorong hati ini akan mengangkat nafsu kita yang awalnya itu dalam level mutmainnah. Kalau orang sudah jadi nafsu mutmainnah, bisikan-bisikan kejahatan, bisikan-bisikan kejahatan, atau bahkan bisikan-bisikan yang rancu, apakah itu jahat atau hak atau batil, itu akan ketahuan kalau kita itu dalam keadaan nafsu yang mutmainnah, dalam keadaan hati yang tenang. Jadi bukan hanya dosa besar ya, bukan hanya sesuatu yang jelas-jelas batil ya, yang bisa ketahuan itu. Bahkan yang rancu, apakah sesuatu itu batil atau hak, dalam keadaan hati kita yang sedang tenang atau dalam keadaan nafsu kita yang mutmainnah, maka itu akan ketahuan. Dan juga gejolak-gejolak jiwa yang mendorong kita untuk berdosa itu itu tenang. Jika nafsu kita itu tenang seperti itu. Makanya di sini zikrullahi akbar. Dan semacam ingatlah bahwasanya besar. Tetapi ini bukan berarti kita, ingat ya, bukan berarti kita kalau sudah berzikir kepada Allah kita tidak usah sholat, tidak ya. Bagaimanapun sholat itu memang awalnya supaya manusia itu memaksa manusia supaya ingat kepada Allah, seperti itu. Di antaranya menjadi syariat, maka sholat itu akhirnya walaupun kita itu sudah bisa berzikir kepada Allah, tetap kita itu harus tetap wajib sholat. Mungkin pada awalnya sholat itu kita lakukan supaya kita bisa ingat kepada Allah, sudah terbiasa berzikir karena kita itu selalu sempurna di dalam sholat kita, akhirnya kita terdorong untuk selalu berzikir di luar sholat. Akhirnya sholat yang wajib itu menjadi ini, orang yang sudah merasa dekat itu kadang tidak taat seperti itu. Orang yang sudah merasa dekat kadang tidak taat kan itu. Sama seperti gini. Pesantren jam 9 sampai jam 10 itu wajib membaca buku, wajib belajar supaya santri itu terdorong atau terpaksa untuk membaca. Santri yang sudah membaca terus, tiap harinya, tiap waktu itu sudah membaca, sudah belajar, tidak berarti dia itu hilang kewajibannya untuk ikut jam belajar di jam 9 sampai jam 10. Tetap wajib ya. Karena pada awalnya sholat itu untuk membiasakan diri kita untuk berzikir kepada Allah. Akhirnya setelah kita itu terbiasa berzikir kepada Allah, sholat itu menjadi lambang atas ketaatan kita kepada Allah. Ketaatan kita kepada Allah. Oke ya, jadi ini kenapa sholat ini secara kronologi orang dari maksiat, karena di dalam sholat ada zikir. Zikir itu kalau terbawa sampai di luar sholat, maka akan mendorong orang itu malu untuk berbuat dosa. Seperti itu. Begitu juga walaupun seumpama tidak di luar sholat itu orang seumpama ingatnya kepada Allah tidak seperti di berdosa, itu semacam malu karena masa saya sholat, orangnya rajin sholat, apalagi sering ke masjid, kok tetap berbuat dosa, kan malu kan gitu ya. Oke, terus jadi kembali kepada awal kata saya tadi, jadi sholat atau zikrullah itu nutrisi atau
makanan jiwa. Jika kuat karena ada nutrisi yang masuk, maka jiwa ini punya kekuatan untuk terdorong berbuat baik, dan jadi energi jiwa itu, energi iman kita itu bisa kuat sekali sehingga untuk berbuat dosa kita takut. Jadi kalau energi iman kita itu kuat, maka energi iman kita itu akan kuat untuk mencegah kita dari berbuat dosa. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan sebenarnya sholat ini sebagai pembaharu iman, ya, penguat iman, seperti itu. Karena di hadis jelas ya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidak akan berzina seseorang ketika dia mau berzina, dia mukmin. La yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'minun, dan tidak akan mencuri seseorang. Bukan berarti orang yang tidak mencuri itu tidak punya iman, ya, tidak. Dan orang yang berzina berarti tidak punya iman, tidak. Tetapi imannya lemah. Energi imannya itu lemah. Energi imannya itu lemah. Sehingga energi imannya itu tidak bisa mendorong dia untuk semangat berbuat kebaikan dan tidak bisa mencegah dia dari berbuat keburukan. Bagaimana supaya iman kita itu kuat? Maka rohani kita harus diberi makan. Makanannya apa? Ya sholat dan zikir. Sholat dengan khusyuk. Seperti itu. Sholat dengan khusyuk. Maka iman kita itu semakin kuat. Seperti itu. Jadi kalau iman kita kuat, ya kita akan tercegah dari berbuat dosa. Seperti yang di hadis tadi itu, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Oke. Jadi sholat dan zikir ini, apalagi sambil sholat sampai khusyuk berzikir, ya, ingat disambung kepada Allah ketika sholat, bisa sangat mencegah seseorang dari berbuat dosa. Artinya iman kita itu semakin kuat dengan sholat yang khusyuk ini. Ketika sudah kuat, maka bisa mencegah kita dari berbuat dosa dan bisa mendorong kita berbuat kebaikan. Oke. Terus kata musannif, wa anta takhruju minas sholati. Wa anta, dan kamu. Takhruju itu keluar, siapa kamu, minas sholati, dari sholat. Wa min munajatil haqqi, dan dari berdialog dengan Allah yang maha hak, subhanahu maha suci. Siapa al-haq wa ta'ala, dan maha luhur. Al-haq fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah, hanya kepada engkau na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada engkau nasta'in, kami minta tolong. Jadi kita itu di dalam sholat Allah selalu menghadap Allah. Buktinya ada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rasul. Dan ketika sholat itu kamu munajati Rasul, menyapa atau berdialog dengan Rasul, biqaulika, dengan perkataanmu, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Wa hadza fi kulli salatin, kata beliau. Wa hadza, dan ini dialogmu dengan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan dialogmu dengan Nabi Muhammad itu selalu ada fi kulli salatin, dalam setiap salat. Tsumma yakhruju ila dzunubi. Lalu orang itu, lalu kamu hadhihi ni'ami, telah nikmat-nikmat ini, allati an'amallahu biha alaika, allati yang an'amah, yang beri nikmat Allah sebab Allah biha, dengan nikmat-nikmat itu alaika, kepada kamu. Keren sekali kan, ya, yang sangat apa ya, sangat memalukan sekali ketika itu kamu sholat terus berdialog dengan Allah, dialog dengan Rasul, diantaranya assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Padahal bisa berdialog dengan Allah, bisa sholat, bisa berdialog dengan Rasul, itu adalah nikmat. Tapi setelah kamu keluar dari sholat, kamu malah lari kepada dosa. Seperti itu. Betapa memalukan kan gitu. Allah bisa berdialog dengan Nabi Muhammad. Ingat di sini dialog dengan Allah itu tidak seperti berdialog dengan
pemerintahan dengan presiden tanpa biaya dan tidak ruwet. Protokolnya tidak ruwet. Jadi asalkan kita Allahu Akbar dan menghadirkan hati, ya kita bisa dialog dengan Allah. Tidak ruwet gitu. Tetapi setelah berdialog dengan Allah, ketika selesai sholat, kalian masih berdosa kepada Allah. Betapa rancunya pekerjaanmu ini. Kamu sholat berbuat dosa kepada Allah, melakukan fahsya dan mungkar. Oke. Terus Anis Syekh Abil Hasan As-Sadili radhiyallahu an, diceritakan dari Syekh Abil Hasan As-Sadili radhiyallahu an. Ini Syadili ya. Annahu, sesungguhnya Syekh Hasan As-Sadili kana ada. Andahu, sesungguhnya sa'an kana ada yahduru hadir indahu, di sisi Abu Hasan As-Sadili fuqah fikihnya kota Iskandariyah, Mesir ya. Wal qadi, dan seorang qadi. Jadi ada qadi hakim dan ada para ahli fikih ya. Itu hadir ke dalamnya Abu Hasan As-Sadili. Faja'u marratan, tulis Iskandariyah dan qadi itu marratan satu waktu, mukhtabirina, dalam rangka mengetes mereka li syaihi, kepada Syekh Hasan As-Sadili. Fatafarrasa fihim. Fatafarrasa, maka berfirasat siapa Abu Hasan As-Sadili fihim, tentang mereka. Jadi di hadis jelas ya, ittaqu firasatal mukmin, takutlah kamu kepada firasatnya orang mukmin, fa innahu yanzuru binurillah, karena sesungguhnya orang mukmin itu melihat sesuatu yang tidak lihat, yang biasanya tidak dilihat oleh manusia, binurillah, dengan cahaya Allah, seperti itu. Jadi ketika para fuqaha Iskandar itu dan qadi datang pada suatu hari itu ya, sampai ke hati Hasan As-Sadili, orang ini mau ngetes saya. Firasatnya langsung terkasaf bahwasanya orang itu mau ngetes. Didahului oleh Hasan As-Sadili. Waqala, dan berkata siapa Hasan As-Sadili, ya fuqaha, hal sholaitum qattu, apakah kalian sholat, benar-benar sholat maksudnya qattu itu ya. Hal sholaitum qattu, apakah kalian sholat, melakukan sholat, mendirikan sholat. Faqalu, maka berkata siapa fuqahaul, yatruku ahaduna sholatah, apakah ada yang meninggalkan ahaduna, salah satu kami, as-sholat. Fuqaha ada yang meninggalkan sholat, tidak mungkin kan, maksudnya seperti itu ya. Masa seorang fakih meninggalkan sholat. Faqala lahum, maka berkata siapa Hasan As-Sadili lahum, kepada mereka, qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal insana, ini ayatnya ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal insana, sesungguhnya siapa manusia, khuliqah, diciptakan siapa manusia, halu'a, berkeluh kesah, suka berkeluh kesah. Idza masyahu syarru, jika datang kepada mereka asyarru, apa keadaan tidak baik, sesuatu yang jelek, jazua, mereka banyak berkeluh kesah. Banyak keluhnya, mengeluh gitu, jazua itu. Wa idza massahul khairu manu'a, dan jika menimpa menimpa kepada mereka, atau mereka mendapatkan al khairu, apa kebaikan, manu'a, mereka itu pelit, mencegah dirinya untuk memberi. Manu'an itu kan mencegah, arti bukan manu'an ya, bukan manu'an di Surabaya, Manoan itu kampung Manoan yang ada di Al-Quran, kata orang Manoa.
Jika datang kepada mereka kebaikan, mereka dapat kebaikan, dapat anugerah yang banyak, manu'an mereka itu mencegah dirinya untuk bersedekah, untuk berbuat baik. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Jadi kecuali manusia yang ahli sholat ya. Manusia yang sholat itu maka ketika dia itu datang kebaikan, dia tidak pelit. Ketika datang keadaan yang buruk, dia orang yang sholat kan. Lalu karena sholat itu, kata saya tadi, sholat itu mendorong kita untuk berzikir kepada Allah, sedangkan berzikir kepada Allah membuat hati kita tentram. Betul. Maka orang-orang yang sholat itu ya hatinya tentram seharusnya. Jika datang keburukan, dia tidak anugerah dari Allah, dia tidak sombong dan tidak pelit. Okay. Fahal antum kadzalik, kata Syekh Hasan Asadili. Fahal, apakah antum kalian kadzalik seperti itu? Idza masakumus syarru, jika menimpakum kepada kalian asyarru, apa keburukan, la tajza'u, kalian tidak berkeluh kesah. Wa idza masakumul khairu, dan jika datang kepada kalian al khairu, apa kebaikan, la tamna'u, kalian tidak pelit. Qala berkata yang ini ya, siapa Hasan Asadi, fasakatu, maka diam siapa mereka itu, maka diam siapa mereka. Sebenarnya tidak ada kata-kata qala ya, tidak apa-apa ya, dibuang saja nggak apa-apa itu. Fasakatu, maka diam siapa mereka, jami'an semuanya. Jadi fuqahanya kota Iskandaria itu, orang kiai-kiai di Iskandaria itu terdiam ketika ditanya seperti itu oleh Hasan As-Sadi. Jadi seharusnya kalau kita itu ya orang sholat ya, hati kita itu tenang. Jika datang musibah, kita tenang, pasrah kepada Allah. Jika datang kebaikan, kita kalau kita itu ketika datang kebaikan kita pelit, maksudnya dapat anugerah banyak kita pelit, manu'a, dan ketika datang keadaan buruk kita berkesah, ya diragukan kita itu sebagai orang yang sholat. Diragukan sholat kita. Berarti sholat kita itu tidak dikatakan sholat seperti yang disebutkan di depan tadi. Itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Ditambah ayat ini, sholatnya tenang. Artinya hatinya tenang itu ketika datang keburukan, datang musibah, dia tidak berkeluh kesah. Dan jika datang kebaikan, dapat rezeki banyak, dia tidak pelit seperti itu. Oke. Faqala lahum, maka berkata siapa Syekh As-Sadili lahum kepada mereka asyaihu, siapa Syekh Hasan As-Sadili. Fama, kalian tidak bersolat hari solat dengan solat seperti ini sama sekali. Jadi kalau kalian tidak bisa untuk tidak berkeluh kesah jika datang keburukan, dan kalian pelit ketika datang kebaikan, dapat rezeki banyak, maka solat kalian itu tidak solat seperti ini. Oke, terus. Intufdalu alaika bitaubah. Intufdalu, jika dianugerahkan siapa kalian, alaika terhadap kalian, ditaubati dengan taubat, bisa bertaubat, Allah wa ta'ala. Tubta ilaihi. Tubta, maka bisa bertobat siapa kalian, ilahi, kepada Allah. Jadi gini ya, kita bisa bertobat itu adalah anugerah Allah ya. Jika kita bisa bertobat, itu anugerah Allah.
Dan ketika kita itu dapat anugerah Allah, artinya gini, Allah itu kan maha tawab ya. Tawab itu ya maknanya bisa memberi hidayat orang untuk bertobat, itu tawab. Yang maha memberi hidayat hambanya untuk bertobat. Tawab juga bisa bermakna zat yang menerima taubat. Artinya gini, ketika kita punya hati kita tergerak untuk bertobat, itu sebenarnya kita ketika itu menerima fadl dari Allah. Maksudnya kita itu kelimpahan sifat Allah yang maha tawab. Seperti sama halnya ketika kita alim, sebenarnya kita itu sedang menerima limpahan anugerah dari Allah yang maha alim. Artinya kita bisa alim. Atau ketika kita bisa pengasih, itu sebenarnya kita itu menerima anugerah dari Allah yang maha rahim, yang maha pengasih. Jadi sifat rahim Allah, sifat pengasih Allah itu semacam termanifestasi bisa punya sifat pengasih. Sama, Allah itu maha tawab. Ketika sifat tawabnya Allah itu termanifestasi di dalam diri kita, maka kita itu terdorong untuk bertobat. Mau untuk bertobat seperti itu. Jadi ingat ya, dan ketika kita dapat terdorong untuk bertobat, sebenarnya itu kita sedang dapat anugerah ya, seni Allah. Karena ada hadisnya juga, jika Allah itu berkehendak kebaikan bagi hamba, maka Allah membuat hamba itu bertobat. Berhenti dari perbuatan dosa. Artinya gini, ketika kita sedang bertobat, maka harus bersyukur karena itu anugerah dari Allah. Seperti itu. Dan ketika kita itu setiap sholat gak sempat-sempat untuk baca istighfar, padahal dosa kita itu banyak, terus-menerus dosa. Biasanya sholat itu setiap hari kita itu bersolat istighfar bisa 1000, bisa 2000, ternyata selama beberapa hari ini istighfar gitu kok. Jangankan 100 ya, 10 pun tidak gitu ya. Atau tidak seperti biasanya. Itu hati-hati ya. Kita harus tersadar itu. Jangan-jangan gitu. Jangan-jangan Allah itu tidak menginginkan kebaikan bagi kita. Sehingga Allah membiarkan kita tidak bertobat seperti itu. Maka di sini famin fadlihi, maka itu dari fadlnya Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala, tubtah, kamu bertobat ilahi kepada Allah. Itu fadl Allah ya. Rahmat Allah itu. Jika kita bisa bertobat itu sebenarnya sedang dirahmati oleh Allah. Artinya kalau kita itu gagal terus untuk baca istighfar untuk bertobat, nggak tobat-tobat, jangan, hati-hati, harus tersadar, jangan-jangan saya itu tidak diberi fadl oleh Allah, tidak dirahmati oleh Allah. Ya bahaya. Kalau terus-menerus nanti bisa mati dalam keadaan tidak bertobat seperti itu. Oke, wa innaka dan sesungguhnya siapa engkau? Tudznibu berbuat dosa siapa engkau? Sab'ina sanatan, 70 tahun. Fatatubu, lalu kamu bertobat ilahi kepada Allah fi nafasin wahidatin, dalam satu nafas saja. Fayamhu, maka menghapus siapa Allah ma amil tahu ma kepada dosa amil tahu yang kamu melakukan kepada ma fitil kalmuddati, di dalam satu nafas itu, atau fitil kalmuddati, di dalam 7 tahun itu. Jadi ini maha pengasihnya Allah ya. Walaupun kalian itu pendosa, banyak dosanya, sejak awal selama 70 tahun misalnya kalian itu pendosa, lalu kalian bertobat, satu nafas saja bertobat dengan sesungguhnya, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kalian, kita, selama 70 tahun itu, asalkan kita bisa bertobat. Ingat ya, sebenarnya dosa itu seperti kegelapan. Dosa ini kata ya di dalam Ihya ya bab taubat itu, taubat yang cukup syarat maka pasti akan diterima. Ya. Taubat yang cukup syarat itu pasti akan diterima karena ini hukum alam ya. Ini sudah lebih pasti dari ilmu matematika. Contoh seperti ini. Jadi bertobat itu cahaya. Kita membaca istighfar dan bertobat itu adalah cahaya karena itu anugerah dari Allah. Sedangkan dosa itu adalah kegelapan.
Jadi ketika kita berdosa, anggaplah coba kamar ketika gelap, terus oleh kita dinyalakan sebuah lampu. Kegelapannya hilang apa enggak? Hilang pasti. Jadi ketika kita benar-benar bertobat, lampu kita itu benar-benar bertobat, dan kita cukup syarat dalam tobat kita, maksudnya cukup syarat itu kita benar-benar menyesal dan ada kesungguhan untuk tidak melakukan lagi. Ya. Menyesal dan ada kesungguhan untuk tidak melakukan lagi, itu sebenarnya tobat. Tetapi kalau kita itu dalam pikiran ada mau melakukan lagi, itu berarti masih ada gelapnya. Gelapnya masih ada. Maka ya nggak bisa hilang gelapnya, karena kita tetap memelihara gelap di dalam hati kita. Jadi walaupun kita baca istighfar seumpama, tetapi di dalam hati kita itu tidak ada penyesalan, bahkan ada keinginan untuk melakukan lagi, apalagi sampai merasa bangga, sampai menceritakan kepada orang lain, ya jangan mengharap diterima ya tobat kita. Tetapi seandainya cukup syarat, artinya kita itu ya menyesal dan insaf, dan juga tidak bertekad untuk tidak melakukan lagi, maka otomatis diterima tobat kita, otomatis dosa kita hilang. Karena ini hukum pasti. Karena tobat itu seperti cahaya, sedangkan dosa seperti kegelapan. Seperti itu. Maka ketika tobat itu cukup syarat, pasti diterima oleh Allah. Pasti diterima. Ini hukum pasti ya. Sama seperti kamar yang gelap, terus kita nyalakan api, pasti gelapnya hilang. Tetapi nanti tergantung apinya kan ya. Benar, kegelapan itu sinarnya, terangnya hati, terangnya kamar itu ya tergantung cahayanya. Kalau cahayanya hanya cahaya lilin, masih ada sisi-sisi gelap kan gitu ya. Kalau lampunya itu lampu Philip yang 14 watt seumpama, dan kamarnya itu hanya 5x5, ya hilang, maka akan terang, artinya diampuni oleh Allah. Cahaya ini tergantung apa? Tergantung penyesalan dan tekad kita untuk melakukan dosa, untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Cahaya itu terangnya tergantung penyesalan kita. Kita itu benar, kalau penyesalannya hanya 70%, ya berarti cahayanya tidak terlalu kuat. Paham ya? Atau tergantung istighfarnya. Jadi makanya cahaya di dalam hati ini ya terus diperbarui dengan la ilaha illallah, dengan istighfar seperti itu, supaya benar-benar hilang dosa kita itu. Gelap-gelap itu supaya benar-benar hilang. Karena dosa itu sebuah kegelapan. Jadi kaidahnya kalau menurut Al-Ghazali ya, tobat yang cukup syarat pasti diterima. Artinya pasti diampuni oleh Allah. Karena oleh Al-Ghazali mengibaratkan tadi itu. Gelap yang ada di kamar, maka akan hilang dengan tersendirinya jika sudah ada cahaya. Apa cahaya? Cahaya kita itu adalah istighfar kita, penyesalan kita, dan tekad kita untuk tidak mengulang lagi. Bertekad ya, ketika itu dia bertekad. Seumpama terjerumus lagi ya, manusia itu kan manusia memang lemah sekali. Asalkan benar-benar menyesal dan bertekad dengan tidak melakukan lagi, ketika itu ya pasti diampuni. Tetapi jangan sampai ada ini ya, nanti jangan sampai ada planning. Saya tobat sekarang, tetapi nanti saya kalau menemukan lagi saya mau berbuat. Tidak, itu ya bukan menyesal namanya, bukan bertekad itu. Jadi benar-benar tidak mau melakukan lagi seperti itu. Oke, terus. Kata beliau, at-taibu minadz-dzambi. Ini hadis, ada yang mengatakan hadis ini. At-taibu, adapun orang yang bertobat minadz-dzambi dari dosa, kaman la dzambalah, seperti orang la dzambalau yang tidak ada apa dosa lau dimiliki. Kalau di ini hadis, kalau di Ihya. Jadi orang yang bertobat dari dosa itu ya tidak ada dosanya, karena taubatnya itu sebuah cahaya. Taubat itu kan dari Allah ya, anugerah dari Allah, itu cahaya itu.
Hakikatnya tobat apa? Menyesal dan kesungguhan untuk tidak mengulang lagi. Contoh, tidak harus istighfar sebenarnya tobat itu ya. Coba lihat kalian. Di dalam doa istighfarnya Nabi Adam ada nggak kata-kata ampuni dosa kami? Tidak, hanya penyesalan. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami ini zalim kepada diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi apa ya? Keinsafan sebenarnya. Ya tidak berdosa kalau tidak ada dosanya. Fal mu'minu, maka adapun orang mukmin kama kullama dzakara dzambahu, setiap mengingat siapa orang mukmin dzambahu pada dosanya hazina, maka dia sedih. Jadi kalau kita itu benar-benar mukmin, kalau ingat dosanya kita sedih seharusnya. Bukan malah bangga diceritakan kepada orang. Wa kullama dzakara ta'atahu, dan setiap dia ingat kepada taatnya farihah, maka dia senang. Tetapi ingat di sini bukan senang bangga sehingga sombong, tidak ya. Tetapi senang karena dapat anugerah dari Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih mengasihi kami. Sehingga kami bisa berbuat taat. Coba seandainya Engkau tidak mengasihi kami, kami ini pasti selalu berbuat dosa. Tidak sempat untuk bertaat. Tidak sempat untuk melakukan ketaatan. Qala Luqman, qala berkata Luqman, siapa? Luqman Al-Hakim. Ini ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan orang bijak. Al-mu'minu lahu qalbani. Al-mu'minu, adapun orang mukmin, lahu itu dimiliki orang mukmin, qalbani, adapun dua hati. Yarju, mengharap siapa orang mukmin, bi ahadihima, dengan salah satu dua hati itu, wa yakhafu, dan takut siapa orang mukmin takut kepada Allah, bil akhir, dengan hati yang lain. Jadi orang mukmin itu punya dua hati, yaitu berharap rahmat Allah dan takut kepada Allah. Ini harus imbang ya, harus imbang. Yarju, mengharap siapa orang mukmin, qabul amalihi, terkabulnya amalnya orang mukmin, wa yakhafu, dan takut siapa orang mukmin, alla yuqbalah, tidak diterima minhu, apa, dari mukmin. Jadi kita itu ketika beramal, ketika beribadah ya, ketika melakukan sesuatu harus imbang di dalam hati kita, harus ada harapan diterima oleh Allah dan harus ada semacam ruang untuk menakuti, untuk takut, untuk khawatir amal kita itu tidak diterima oleh Allah. Ini kalau bahasa Indonesianya harap-harap cemas ya. Harap-harap cemas. Harap-harap itu yarju, roja, cemas itu khauf. Orang mukmin itu antara khauf dan rojanya harus imbang. Tetapi seperti ini ya. Roja itu apa? Roja itu adalah keyakinan akan Rahman Rahimnya Allah. Jadi ketika kita berdoa, kita itu harus yakin bahwasanya Allah itu akan mengabulkan dosa kita, mengabulkan doa-doa kita. Ketika kita beribadah, kita harus yakin bahwasanya Allah itu akan mengabulkan dosa kita, ibadah kita, menerima ibadah kita. Ini jangan sampai kita itu ragu ya. Karena ketika ragu, itu sebenarnya kita meragukan Rahman Rahim Allah. Meragukan Rahman Rahim Allah. Kita oleh Allah diberi hidayat bisa sholat, itu kan anugerah ya dari Allah. Maka kita harus yakin bahwasanya Allah itu yang menggerakkan sholat kita untuk bersolat, untuk melakukan sholat, ya pasti itu akan diterima oleh Allah, seperti itu. Harus yakin itu. Tetapi kita di hati kita ini harus ada ruang untuk rasa khauf ya, untuk rasa was-was. Maksudnya bukan was-was ya, cemas. Artinya apa? Cemas ini gunanya apa? Supaya keyakinan kita itu tidak melampaui batas, sehingga kita itu bisa sombong. Paham ya? Yang sangat parah, kita itu salah di dalam roja. Sehingga walaupun kita pendosa, kita banyak dosa, tetap mengharapkan, tetap menganggap kita itu diampuni oleh Allah. Ya, salah seperti itu ya. Itu rojaknya kebablasan. Jadi roja dan khauf ini harus imbang, harus proporsi. Seperti itu. Roja itu di dalam rangka supaya kita yakin kepada Allah, karena keyakinan kepada Allah itu sangat penting, dan ketidakyakinan kepada Allah itu menyinggung Allah. Ya menyinggung kan, ketidakyakinan kepada Allah menyinggung Allah itu. Tetapi kita harus punya ruang di dalam hati yang harus diisi dengan cemas, yaitu khauf tadi itu.
Kenapa kok harus ada rasa cemas? Supaya kita itu ketika melakukan kebaikan tidak merasa sombong, ya, tidak merasa sombong dan tidak merasa cukup, atau yang lebih parah ketika kita berbuat dosa, tetap kita itu merasa dirahmati oleh Allah. Itu bahaya seperti itu. Maka harus ada ruang untuk khauf, untuk takut kepada Allah. Tetapi jangan sampai kepada ini ya, jangan sampai kepada keraguan-raguan. Beda khauf dan ragu itu. Oke, selanjutnya. Walau zina khauful mukmin, seandainya ditimbang khauful mukmin apa ketakutannya orang mukmin, warajauhu dan rojaknya harapannya orang mukmin, la tadala, maka imbang keduanya. Imbang secara proporsi itu imbang seperti itu. Jadi orang mukmin yang sejati, yang sebenar-benarnya orang mukmin itu adalah rojak dan khaufnya itu imbang. Dia bisa menempatkan kapan harus rojak dan kapan harus khauf seperti itu. Maka ada orang yang sedikit-sedikit nangis, tidak bahagia gitu. Ya itu perlu dikuatkan rojaknya kan gitu. Kalau ada orang yang lepas kontrol, selalu berbuat dosa terus, enteng, lepas kontrol, ya itu harus ditingkatkan khaufnya kan gitu. Penting ya khauf itu, karena orang yang arif billah pun, orang yang sudah dekat kepada Allah, kalau khaufnya tidak takut, kalau rasa khaufnya itu minim, maka dia akan lebih tambah jauh dari Allah. Man yazdad ilman wa lam yazdad minallahi khaufan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang dekat kepada Allah, barang siapa yang bertambah ilmunya tentang Allah, terus dia tidak punya rasa hormat, tidak punya rasa takut kepada Allah, maka ya tidak bertambah kecuali jauh dari Allah. Seperti itu. Man aradal jam'ah, barang siapa yang menginginkan al-jam'ah Allah, menyatu dengan Allah, fa'alaihi bikiyami awamirillahi, maka wajib bagi dia bikiyami awamirillahi, dengan melaksanakan awamirillahi, perintah-perintah Allah. Jadi gini, kalau kita itu bisa berkumpul dengan Allah, bisa gampang khusyuk dengan Allah, maka sering-seringlah kita itu melakukan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah. Karena gini, dosa itu akan membuat noktah hitam di dalam hati. Yang noktah hitam di dalam hati itu nanti efeknya kita itu semakin jauh kepada Allah. Semakin ada noktah, semakin jauh. Semakin ada noktah. Terus sampai kalau hatinya itu tambah hitam, noktahnya banyak, noktah hitamnya, maka untuk khusyuk sulit. Untuk menyatu dengan Allah sulit. Akhirnya terjauh dari Allah. Idza tala'ta ala zaujatika, jika kamu melihat memergoki ala zaujatika, terhadap istri kamu, bikhianatin, dengan sebuah pengkhianatan, fa innaka taghdab, maka sesungguhnya kamu taghdabu itu marah, alaiha, terhadap istrimu. Fakadzalika nafsuka, maka begitu juga dirimu sendiri, nafsumu itu, qad khanatkah, nafsumu itu benar-benar mengkhianatimu, fi umurika, sepanjang umurmu. Wa ajma'al uqala'u, dan sudah sepakat al-uqala'u, siapa orang-orang yang waras akalnya, an ala anna zaujatah, bahwasanya seorang istri, idza kharaj, jika berkhianat, la ya'wiha, tidak melindungi terhadap istri, zaujuha, apa suaminya, bal yutallikuha, bahkan menelaknya, mencerai siapa zaujuha, kepada az-zaujah. Fatallik nafsaka, katanya. Fatallik, maka pisahlah, ceraikanlah, nafsaka, nafsumu itu. Coba ya, manusia itu kalau melihat suami istrinya itu berkhianat, maka dia akan marah kan ya. Padahal begitu juga nafsu kita ini selalu khianat kepada kita, selalu mengkhianati kita. Kita itu selalu dijerumuskan ke dosa. Kita itu selalu dibuat malas untuk berbuat kebaikan. Sepanjang umur kita seperti itu. Seharusnya yang berkhianat seperti itu ya harus dicerai ya, harus dicerai. Sama seperti istri khianat ya tidak dilindungi sama suami, pasti dicerai kan biasanya. Maka kita ya harus mencerai nafsu kita maksudnya. Su'ila, ditanya Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aktsaru ma yudkhilun nasal jannata, ma apa aktsaru,
aksaruma paling banyaknya sesuatu yudkhilu yang bisa masukkan apa ma annasa kepada manusia al jannata pada surga. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda siapa Rasulullah SAW, takwallahi adalah takwa kepada Allah, wa husnul khulqi dan baiknya budi pekerti. Fakila maka dikatakan lahu kepada Rasulullah, fama aktsaru ma yudkhilun nasan nar, maka apakah aktsaru ma paling banyaknya sesuatu yudkhilu yang bisa masukkan apa ma annas kepada manusia an-narot pada neraka. Faqala maka berkata sahabat Nabi Muhammad SAW, al ajwafani lubang dua, al famu wal farju, mulut dan farji dan kemaluan. Ya ini kata Rasulullah, yang bisa yang banyak membuat orang masuk surga itu adalah takwa kepada Allah dan bagusnya akhlak. Sedangkan yang banyak memasukkan manusia ke api neraka adalah dua lubang, lubang mulut dan lubang farji. Ya ini ya, lubang mulut itu maksud ya bisa berupa pembicaraan yang menyakiti orang, atau lubang mulut itu maksudnya makan-makan terus walaupun yang haram dimakan, akhirnya tidak barokah apa yang dia makan. Karena tidak barokah apa yang dia makan, energi yang yang terbuat dari makanan itu menjadi energi tidak barokah, membuat dia malas berbuat kebaikan dan membuat dia semangat berbuat dosa akhirnya karena tidak barokah. Dan juga farji. Oke. Faghsil qalbaka, maka basuhlah, maka cucilah qalbaka apa hatimu bin nadmi dengan penyesalan. Alama fataka, terhadap sesuatu fataka yang kamu melewatinya minallahi dari Allah Azza wa Jalla. Jadi maka basuhlah hatimu dengan penyesalan, menyesal karena selama ini mau tahajud tidak tahajud, bahkan kewajiban-kewajiban sholat banyak yang kita tinggalkan seperti itu. Sering kodok kalau subuh. Ghalatu manusia salah, banyak salah sangka, banyak salah. Wallahi demi Allah kata musannif, fin nawaih, di dalam penyesalan, di dalam nawahi itu meratap, dalam ratapan-ratapan. Wallahi demi Allah banyak orang yang salah dalam ratapan-ratapan itu. Mereka meratap ala zaujatin, terhadap kehilangan istrinya, au zaujin atau suaminya, awalidin atau orang tuanya, awaladin atau anaknya. Bal kana min hakim, bahkan seharusnya karena ada min hakihim, mereka itu manusia itu ayyukimun nawaiha, yaitu melakukan ratapan-ratapan itu ala faqdanihim, karena kealpaan mereka takwallahi, terhadap takwa Allah, min qulubihim, dari hati mereka. Kecolongan mereka dari rasa takwa dari Allah, rasa takwa kepada Allah di dalam hati, dari hati mereka. Jadi banyak ya orang itu yang meratap karena kehilangan anaknya, tetapi mereka tidak meratap ketika rasa takwa, rasa takut di dalam kepada Allah di dalam hatinya hilang. Seharusnya ratapan-ratapan itu ya digunakan untuk, karena kita itu banyak menghabiskan waktu dengan sia-sia seperti itu. Kita tidak takut kepada Allah. Hilangnya rasa nikmat di dalam sholat, hilangnya rasa nikmat ketika berzikir. Awalnya kemarin itu nikmat berzikir, sekarang kok tidak nikmat. Itu harusnya kita meratap itu ya. Apa dosa kita? Maka harus bertaubat. Kemarin itu kita ketika zikir sedikit saja sudah bisa bersatu dengan Allah, bisa nyambung dengan Allah, tapi sekarang lama sekali, nggak nyambung-nyambung. Ya, itu seharusnya yang kita ratapi ya. Bukan kehilangan dunia itu yang kita ratapi, tetapi kehilangan rasa takwa, rasa nikmat di dalam hati dari hati kita itu. Kehilangan rasa nikmat di dalam hati atau takwa di dalam hati, itu yang harus kita ratapi. Oke, teman-teman sampai di sini dulu. Seakan kamu itu sudah melewati sirot, sudah menyeberang neraka-neraka. Idza lam yakun bainaka wa bainallahi wara'un wallahu subhanahu wa ta'ala. Oke. Sampai di sini dulu, monggo kita lanjut ke diskusinya. Monggo, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih atas kajian dari yang sudah disampaikan oleh Yai Yarto. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini eh, boleh ditulis di room chat, boleh langsung eh, bicara secara langsung tapi dengan on cam. Untuk para audiensi, monggo dipersilakan. Untuk pertanyaannya, Ustadz, apakah dikumpulkan dahulu atau nunggu yang lain atau langsung dijawab? Mohon maaf, masih di mute, Ustadz. Tunggu sebentar, kalau masih ada lagi kita nunggu yang lain. Kalau tidak ada agak lama ya saya jawab saja ya. Biar nanti biasanya kan pertanyaan tidak langsung muncul. Kadang ketika orang bertanya timbul rasa pertanyaan juga kan gitu. Ya, baik Ustadz. Nah, kita tunggu untuk pertanyaan yang lain. Nggak ada. Kalau nggak ada, ayo. Gimana pertanyaannya ini? Oh, di room chat ada 2 pertanyaan, Ustadz. Oke, monggo. Ya. Untuk yang saya bacakan terlebih dahulu. Untuk yang pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya. Berbicara masalah taubat, saya pernah mendengar taubat ada 3 macam. Dan salah satunya itu taubat menginginkan surga, pahala, dan takut neraka. Berarti kalau seperti itu taubatnya tidak ikhlas. Berarti itu taubatnya yang ikhlasnya orang ahli ibadah. Dan kita sebagai hamba yang banyak dosa, itu mungkin taubatnya tidak sempurna, bahkan ikhlasnya pun tak sempurna. Terus apakah diterima taubat kita kalau masih ada rasa nafsu menginginkan sesuatu? Dan mungkin apakah ada tips-tips agar taubat kita mencapai taubat aubah atau taubat yang senantiasa semata-mata karena Allah? Itu pertanyaan pertama Ustaz. Monggo. Ya, gini ya. Taubatnya orang umum itu bertaubat dari dosa. Dari dosa zahir gitu. Kalau taubatnya orang dari sesuatu yang benar-benar dosa, lebih warok lagi bertobat dari sesuatu yang subhat, dari sesuatu yang sebenarnya itu yang rancu gitu. Ada yang lebih tinggi lagi tobatnya itu karena ketidaksempurnaannya dia di dalam berbuat ibadah. Cobalah kalau ada orang yang sangat cinta kepada seistrinya itu. Dia itu sudah ngasih sesuatu kepada istrinya. Masih minta maaf. Maaf ya. Kalau kurang sempurna. Maaf ya kalau gitu kan. Jadi memang taubat itu beda-beda, setiap ada tingkatannya masing-masing. Tetapi gini, kita tidak mengatakan orang yang bertobat itu tidak ikhlas ya. Semuanya orang yang bertobat itu ikhlas semua. Tetapi mungkin tingkatan ikhlasnya itu ya tidak sama kan gitu ya. Ya kita bertobat karena takut neraka ya bagus itu. Karena memang rata-rata di Al-Quran memang ada ancaman neraka. Kita lakukan itu. Ya. Mengharap surga pun itu ya baik ya. Mohon maaf ya. Mengharap surga pun itu baik. Surga itu ciptaan Allah. Karena bagaimanapun surga itu ya ciptaan Allah. Daripada kita mengharapkan ciptaannya yang bukan Allah, takut neraka ya itu ya baik. Intinya kan gini, adanya punishment, reward dan punishment itu kan
supaya kita berbuat baik kan ya, supaya kita jadi orang baik. Maka ada punishment dan reward dan punishment. Tujuannya sebenarnya ya kita menjadi baik tujuannya. Adanya surga neraka itu bukan tujuan, itu cuma apa namanya? Punishment itu instrumen pendidikan. Tujuan pendidikan ya berhasilnya baik kan. Oke. Ya nggak apa-apa walaupun tobatmu itu karena takut neraka ya nggak apa-apa. Karena gini nanti kalau terus bertobat itu kan menambah cahaya. Kalau kita kembalikan kepada pembahasan cahaya tadi itu. Menambah cahaya kan ya. Yang awalnya cahaya itu mungkin di dalam rangka menghilangkan kegelapan, tapi akhirnya kalau kita itu terus bertobat, maka cahaya itu akhirnya dalam rangka menambah cahaya. Makanya nanti cahaya di atas cahaya, nanti kan gitu. Penting. Nah, jadi ikhlas tidak ikhlas di dalam bertobat, takut neraka atau takut tidak dicintai oleh Allah, ya sama-sama benar. Seperti itu. Tapi biasanya tobatnya orang yang sudah tinggi spiritualnya itu ya tobatnya itu karena jauh dari Allah ya, karena melupakan Allah, bukan karena dosa, karena tidak lepas dari Allah. Hatinya lepas dari Allah, dia bertobat. Astagfirullahaladzim. Karena bagi mereka itu ya berdosa bagi mereka itu. Najis, hatinya itu najis. Karena cahaya Allah itu kan cahaya. Jadi ketika hati kita itu tidak ada Allah, oleh mereka itu dianggap gelap. Nah, gelap ini perlu ditaubati, seperti itu. Oke. Nah, sekali lagi terus bertobat walaupun hanya bertobatnya terhadap karena takut neraka ya. Karena nanti kebaikan itu akan menarik kebaikan yang lebih besar. Sama dengan keburukan. Keburukan itu akan menarik keburukan yang lebih besar. Orang yang terbiasa memegang tangan cewek itu nanti akan tidak malu untuk memegang yang lain. Makanya perempuan itu ketika pacaran secinta apa kepada pacarnya jangan mau dipegang, sudah terbiasa dipegang tangannya yang awalnya itu dianggap dosa, tetapi karena mau satu kali terus dua kali akhirnya dianggap tidak berdosa pegang tangan itu. Ya menjadi dosa besar. Karena dosa kecil yang dianggap enteng maka menjadi besar. Tidak ada dosa kecil kalau dianggap besar. Tidak ada dosa besar kalau selalu ditobati. Jadi besar kan. Dan akan menarik dosa yang lebih besar ya. Sangat diwaswasi, sangat dikhawatirkan dia itu mati dalam keadaan tidak beriman. Karena memang dosa-dosa itu kan bukan berarti tidak beriman ya. Tetapi dosa besar itu adalah dosa yang bisa menarik dosa yang lebih besar, itu syirik atau kafir seperti itu. Maka ya kita itu harus beristighfar. Minimal seumpama kita banyak dosa, istighfar kita itu di dalam hati kita masih ada secercah cahaya istilahnya. Jadi walaupun kita banyak dosa, jangan sampai berhenti dari sholat dan beristighfar. Walaupun seumpama berdosa lagi. Karena memang Bani Adam itu, kullu Bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu, manusia itu selalu salah. Wa khairu khata'in tawwabun. Dan paling baiknya orang yang suka salah, gampang tergelincir, orang yang selalu kembali, orang yang selalu bertobat. Tawwabun, yang bertobat. Saya ulangi, bertobatlah walaupun awalnya tobat itu di dalam rangka menghilangkan kegelapan. Cahaya tobat itu pada awalnya menghilangkan kegelapan, tetapi kalau kita terus bertobat, maka akan kebaikan tobat itu akan menarik kebaikan yang lain. Cahaya tobat itu akan menarik cahaya yang lebih besar. Maka nanti tobat kita itu bukan lagi menghilangkan kegelapan ya, tetapi di dalam rangka menambah terang cahaya kita, seperti itu. Menyempurnakan cahaya kita yang nanti
menjadi nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Tipsnya ya tip dari saya ya, sering bertobat, sering baca istighfar. Walaupun kita terjerumus lagi, jangan sampai kita itu terkecoh oleh setan. Karena setan gini nanti, cobaannya itu gini. Ketika kita berdosa, terus kita mau istighfar, alah, kamu mau beristighfar, mau kemana kamu? Padahal kamu masih suka berdosa. Nanti aja kalau sudah tua, sekalian perbanyak dosanya, lalu bertobat. Kan gitu ya. Itu sering kalian ya. Sering gitu kan ya. Ah, ngapain tobat? Sekalian nanti yang banyak sekalian gitu kan. Baru bertobat. Malu kan kamu berdosa terus tobat lagi. Berdosa lagi malu kan? Sudah nanti sekalian kalau sudah bisa benar-benar meninggalkan. Itu tipu daya setan ya. Itu malah bahaya itu. Seharusnya walaupun kita itu sering berdosa ya tetap istiqomah kita minimal ya Nabi Muhammad kan minimal istighfarnya kan 70 ya. Kita kalau menganggap kita itu sebenarnya Nabi Muhammad itu 1000, kita itu 100. Atau Nabi Muhammad itu 100, kita 1. Maka berapa seharusnya? 70 kali 100. 70.000 seharusnya kan ya istighfar kita. Tapi ya nggak apa-apa lah, nggak usah 70.000. 1000 saja gitu atau 100 gitu ya. Setiap harinya atau setiap sholatnya 100 atau 200 kan gitu. Nah, jangan sampai terkecoh. Memang setan itu pintar sekali ya mengecoh kita itu. Oke. Terus pertanyaan kedua itu ini yang lucu, pertanyaan yang kedua ini. Izin bertanya, Ustadz, ada orang mukmin terus sholat tapi pacaran sholat tapi terus pacaran kan gitu. Ya nggak usah pacaran lah, ngapain pacaran? Punya kekasih ya nggak apa-apa. Seumpama mencintai seseorang nggak apa-apa, mencintai ya nggak apa-apa. Nanti tapi jangan sering ketemu, jangan sering pacaran, jangan sering teleponan. Awalnya teleponan suara ya. Itu sudah dosa kan, telepon suara kan ya maksiat. Itu akan menarik dosa yang lebih besar. Akhirnya teleponan pakai video. Itu terus seperti itu kan. Nggak puas pakai video, akhirnya pengen ketemu kan gitu. Terus seperti itu. Dan setan sangat anu di sini ya. Dengan dalih cinta biasanya. Wah, saya itu cinta kan. Saya itu cinta, ini yang nggak apa-apa kan itu. Bahkan kadang sudah apa ya namanya, sudah semuanya pakai kok ya pakai kerudung, pakai musliman di taman itu kan ya gimana ya, ya berarti sholatnya seperti itu, sholatnya tidak mencegah dia dari fahsya dan mungkar gitu, diragukan sholatnya. Tetapi bukan berarti kalian berhenti sholat ya, wah sholat saya tidak membuat saya berhenti dari berbuat dosa ini, ya sudah saya nggak salah saja, ya salah itu, tertipu, benar-benar tertipu 2 kali itu. Nah, ya kalau bisa ya nggak usah lah kan ya, nanti saja langsung dipinang, langsung dinikahi kan gitu ya. Iya mas, ya cukup hanya sekedar saja kalau gitu sumama. Kalau memang sudah kadung punya pacar sumamanya, ya di kajian, ketemu di kajian, tetapi enggak usah ya di tengah malam sendirian itu, apalagi sambil video call, bahaya. Sama-sama kos sumama, di kamarnya enggak ada orang, sama-sama enggak ada orang, ya bahaya kan. Dosa itu bisa sekarang itu bisa lewat video ya, bisa lewat HP kan ya, apalagi sampai saling mengirim gambar yang tidak senonoh, itu bahaya. Ini sering terjadi ikhwan-ikhwan dan akhwat-akhwat itu karena dia sudah bilang mau dinikahi gitu kan ya, mau dinikahi, dan memang kayaknya dia perlakuannya sudah perlakuan seperti seorang suami kan ya, semuanya ditanggung, dijemput walaupun sedang hujan-hujan, akhirnya kan punya kepercayaan
yang kadang kita itu tertipu di situ kan, sudah kita itu cewek itu membiarkan dipegang tangannya, dibiarkan, karena itu bahaya itu ya. Ya tidak termasuk ini. Ada 7 orang di akhirat, orang 7 itu akan dinaungi oleh Allah di atas arsy Allah. Di antaranya adalah orang yang seorang laki atau seorang perempuan yang diajak punya kewibawaan dan yang punya kecantikan tapi dia tidak mau. Jadi sudah mengidolakan, idolanya ngajak zina seumpama, tapi dia tidak mau. Seperti itu. Itu ya orang yang hebat. Atau seperti ini, kasus sekarang tidak harus seperti itu ya, tidak harus yang ngajak berdosa itu tidak harus orang yang sangat cantik, orang yang sedang terkenal, tidak. Tetapi yang sering terjadi itu yang ngajak berbuat dosa itu orang yang sudah berkomitmen mau menikahi kamu kan gitu. Itu yang sangat bahaya. Siapa yang tahu kita pasti benar-benar menikah? Selain itu ya, kan bisa saja putus, bisa saja hianat kan, bisa saja diduakan ternyata. Kita tidak tahu. Ini pikiran akal kita. Tapi sebenarnya adalah ya kita itu harus kuat iman walaupun cowok atau cewek itu benar-benar kayaknya berkomitmen 1 minggu lagi akan dinikahi, ya tetap jangan dikasih itu. Jangan dikasih pegang tangannya. Karena pegang tangan ya tetap dosa kan ya. Jangan, apalagi yang lain. Yang lebih dari itu ya jangan. Tetap sampai akad gitu. Oke? Jangan dikasih ya. Yang laki-laki juga jangan ini. Jangan mancing-mancing. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan lain? Tetap cool sampai akad. Until akad. Tetap bersih until akad lah gitu. Kalau memang kalian suka kepada orang, ya tetap. Oke, sampai di sini. Mungkin untuk saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya, monggo selagi ada waktu. Kalau tidak ada, mungkin saya bacakan kesimpulan dari kajian pada sore hari ini, yaitu sholat adalah nutrisi bagi jiwa dan penambahan imun bagi kita sebagai seorang muslim untuk terus berbuat baik dalam segala aspek. Sholat juga adalah sebuah tameng bagi segala keburukan apapun itu, selagi kita meyakini dengan iman dan kuat. Orang yang sholat akan menjadi baik, namun jika berbuat buruk berarti ada yang salah dari sholatnya. Mungkin itu Ustadz, ada pertanyaan lagi di kolom chat. Biasanya cewek yang mancing-mancing Ustadz, ibarat kucing, jika melihat ikan pindang tidak dimakan itu namanya kucing. Saya lanjutkan kembali untuk kesimpulan, walaupun pendosa, maka bertobatlah, karena satu nafas saja maka Allah akan mengampuni segala dosa. Kita harus yakin bahwasannya Allah yang mengampuni dosa kita, jangan sampai ragu akan Rohim, namun juga kasih tempat kepada hati kita untuk sifat khauf, agar kita tidak berlambung tinggi terhadap keyakinan kita, agar tidak sombong. Mungkin itu saja yang saya sampaikan di sini sebagai moderator. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada sedikit doa penutup yang dibawakan oleh Ustadz Yarto. Monggo dipersilakan. Halo Ustadz Yarto. Mas Alvin, minta doa ke Mas Alvin, minta barokahnya Mas Alvin. Untuk Mas Alvin,
Monggo untuk sebagai doa penutup pada kajian sore hari ini. Oke, nanti juga jangan lupa ya, Mas Alvin itu kan sudah anggap senior ya, karena dia sudah berhenti dari UINSA. Maka dia dibuat untuk ngisi juga ya, wajib mengisi juga nanti ya di Matan ya. Oke, monggo Alvin. Ya, silakan untuk Mas Alvin untuk memimpin doa penutup. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Suaranya Yai. Suaranya. Nggak ada Mas Alvin. Ya. Mas Alvin mungkin sedang kamar mandi mungkin. Oke teman-teman, mari kita tutup kajian kita kali ini. Mudah-mudahan kajian kita kali ini bermanfaat dan kita bisa mengamalkan, membawa keberkahan bagi kehidupan kita dan sekitar kita. Sallallahu yang fana malimna yu'alimuna ma lam na'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup pada kajian sore hari ini kita apa yang kita ambil pada sore hari ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri untuk kajian pada sore hari ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun tutur kata yang salah atau tidak sesuai dengan tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yai. Terima kasih Mas, ya sama-sama.